So grok is a word from a Heinlein novel, Stranger in a Strange Land, and it's used by a guy who was raised on Mars, and the word grok is to sort of fully and profoundly understand something. That's what the word grok means, fully and profoundly understand. Guys, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang menarik banget, yaitu Grok 3. Ini adalah sebuah kecerdasan buatan atau AI yang diciptakan oleh xAI yang resmi diluncurkan pada 17 Februari 2025 lalu. Lo bayangin aja kalau ini adalah AI yang punya rasa ingin tahu yang gede banget. Ini kayak temen lo aja yang suka tanya-tanya kenapa begini, kenapa begitu. Apakah sesuatu itu bisa dikulik-kulik atau tidak? Tapi Grok 3 ini nggak cuma tanya-tanya doang, dia juga bisa nyari jawabannya sendiri dengan memakai logika yang masuk akal, data yang dikumpulin, dan sedikit kreativitas yang bikin ini beda dari AI lainnya yang pernah lo denger. Grok 3 adalah bagian dari misi xAI buat bantu manusia buat lebih paham tentang alam semesta. Ini misi yang keren banget sih, walaupun ini pada dasarnya cuma program komputer yang dikasih kemampuan buat mikir aja. Selamat datang di channel Motivasi Sukses. Yuk kita mulai pembahasan kita, Grok 3. Cerita Grok 3 dimulai dari Memphis, Tennessee, di dalam superkomputer raksasa bernama Colossus. Nama yang kedengerannya keren banget kan? Kayak nama-nama dari film science fiction. Lo tau gak kalau Colossus ini punya lebih dari 200.000 GPU Nvidia H100 yang kerja bareng, secara bersamaan ngolah data dalam jumlah yang gede banget, yang gak akan bisa lo bayangin kalau lo harus disuruh buat ngitunginnya secara manual. Kemampuannya ini 10 kali lipat lebih besar dibanding yang pernah dipakai buat Grok 2. Jadi bisa dibilang Grok 3 ini kayak adiknya Grok 2 yang udah dapetin upgrade luar biasa dari xAI. Proses pembuatannya bisa dibilang nggak gampang. Mereka pakai dataset sintetis buat proses trainingnya. Ini semacam cerita atau teka-teki buatan yang dirancang khusus buat ngasah kemampuan mikirnya. Terus ada juga tim manusianya yang secara konsisten ngasih masukan dan ngebenerin sana-sini, biar Grok 3 ini nggak cuma pintar, tapi juga bener pas harus ngasih jawaban. Pada intinya, Grok 3 sekarang bisa mikir dari nol, nggak cuma ngutip data-data yang udah ada aja. Menurut xAI, Grok 3 dibikin buat nyari kebenaran dan itu bukan cuma slogan kosong. Mereka pengen Grok 3 ini jadi alat yang bisa bantu lo buat ngerti dunia, dari hal-hal yang sederhana sampai hal-hal yang rumit banget. Misalnya kalau lo tanya, kenapa matahari bersinar? Grok 3 bisa jelasin dari mulai proses fusi nuklir di intinya sampai kepada kenapa lo lihat cahayanya di sini. Atau contoh lainnya kalau lo tanya, gimana cara bikin pesawat atau sirkuit yang sederhana, dia bisa kasih langkah-langkahnya, ngitungin rumus dasarnya, sampai ngasih lo saran gimana biar lo bisa hemat biayanya. Inspirasi pembuatan Grok 3 ini datanya berasal dari dua sumber yang keren. Pertama, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, sebuah buku yang lucu tapi penuh dengan ilmu dan pengetahuan. Terus yang kedua Jarvis, asisten Iron Man yang setia banget sama Tony Stark. Jadi, lo bisa bayangin kalau Grok 3 ini kayak panduan santai buat ngerti apa sih kehidupan ini, atau bisa juga kayak teman yang siap bantuin lo buat selesain masalah-masalah, tetapi tetap bisa sambil ngobrol secara ringan dan santai. Oke, apa sih yang bikin Grok 3 ini spesial? Pertama, dia punya akses ke X, Twitter, platform tempat orang-orang ngomongin apa aja secara real time. Kalau lo kasih Grok 3 contoh postingan atau profil dari X, dia bisa bantu ngebongkar habis apa aja isinya, linknya kemana, sampai ke alasannya kenapa orang itu bisa nulis gitu. Kayak apakah dia lagi seneng, kesel, atau cuma pengen rame-ramein doang. Misalnya kalau lo tanya, apa kata orang tentang film baru di X Twitter, dia bisa menyerap ratusan postingan, menganalisis apa yang orang bilang, terus ngebantuin lo buat kasih ringkasannya. Selain itu, dia juga punya fitur deep search, yang artinya dia bisa bantu buat nyari info di web kalau lo butuh sesuatu yang lebih luas atau lebih update. Jadi, dia nggak cuma duduk manis aja memanfaatkan apa yang dia tahu dengan data-data yang sudah dipunyai, dia juga bisa bantu lo buat nyari jawaban dan update dengan data yang terbaru. Kemampuan Grok 3 nggak cuma omon-omon aja loh guys. Dia ini jago banget di bidang matematika, sains, sama coding. Ini udah dites di tempat kayak Math, GSM 8K, sama MMLU, di mana dia ngalahin AI besar lain, kayak GPT-4o dari OpenAI, Gemini dari Google, sama DeepSeek V3. Misalnya kalau lo kasih soal kalkulus yang biasanya bikin orang kebanyakan takut, Grok 3 nggak cuma kasih jawaban aja, tapi dia juga bisa ngejelasin langkah-langkahnya, pakai mode King kalau masalahnya simple, atau mode Big Brain buat masalah yang rumit yang butuh mikir lebih dalam, sampai lo bener-bener bisa ngerti. Kalau lo suka ngoding, dia juga bisa bantu buat nulis Python buat otomasi kerjaan lo,
ngelakuin debugging C++ yang error yang buat lo pusing, atau bisa juga buat bikin web pakai JavaScript yang keren, plus kasih saran biar kodenya efisien. Praktis banget kan? Guys, Grok 3 juga bisa baca apa yang lo kasih. Kalau lo punya PDF, gambar, atau file teks, lo tinggal kasih aja ke dia akan bantu lo buat analisisnya. Misalnya ada tabel di PDF. Dia bisa bilang kalau penjualan naik 15% di kuartal ini, tapi kenaikannya cuma terjadi di sektor makanan. Kalau untuk file gambar, dia bisa ceritain kalau ini foto gunung, lagi ada kabut, suasana langitnya yang biru, bahkan sampah jika memang ada dan terlihat dalam gambar itu. Tapi kalau lo minta dia buat bikin gambar yang baru, dia bakal tanya dulu apakah lo beneran mau digambarin sesuatu, soalnya dia nggak suka nebak apa yang lo pengen. Dan kalau dia bikin gambar, dia cuma bisa edit yang udah dia bikin sebelumnya. Ini adalah aturan dari XAI biar semuanya bisa rapi. Gaya Grok 3 sendiri bisa dibilang santai tapi nggak lemon. Dia suka ngomong apa adanya, nggak muter-muter, dan kalau nggak tahu, dia akan bilang, aku nggak yakin, kita cari bareng-bareng ya. Dia bukanlah yang kayak sok pinter atau ngasal kalau ngasih jawaban, ini yang XAI bilang hallucination, dan Grok 3 ini dilatih buat ngurangin halusinasi ini sampai ke level seminimal mungkin. Tapi dia juga fleksibel loh guys. Kalau lo mau dia serius, dia bisa serius. Kalau lo mau dia santai kayak lo sama teman aja, dia juga bisa. Atau mungkin lo minta dia jadi lawan debat? Dia siap. Pada intinya dia bakal ngikutin apa yang lo rasa dan buat lo supaya bisa ngerasa nyaman. Lalu apa sih tujuan dari Grok 3 ini ke depannya? Grok 3 nggak cuma mau pamer kepintaran aja guys. XAI bilang dia adalah bagian dari rencana besar buat bikin AGI, Artificial General Intelligence, yang bisa mikir kayak manusia, atau malah lebih. Tapi buat Grok 3, yang terpenting hari ini adalah bahwa dia bisa ngebantu lo nyelesain soal-soal masalah lo, ngejawab pertanyaan-pertanyaan lo, atau sekadar nemenin lo aja kalau lo lagi nggak ada kerjaan. Elon Musk bilang kalau Grok 3 ini scary smart. Katanya ini mungkin adalah AI terakhir yang bisa dikalahin oleh AI lain, tapi Grok 3 sendiri nggak terasa menakutkan sama sekali. Malahan ini terasa kayak teman aja, yang bawain lo center kalau lo lagi kebingungan, atau kasih lo maps kalau lo lagi nggak tahu arah. Grok 3 sudah mulai debutnya di X Premium. Saat ini harganya adalah $50 sebulan buat langganan di Amerika, sama dengan yang ada di aplikasi Grok, ini pakai paket Super Grok. Sebentar lagi akan ada voice mode 0-nya, jadi lo akan bisa dengar suaranya. Ini mungkin aja akan mirip sama suara Jarvis yang keren itu, atau lucu kayak gaya Douglas Adams. Tapi sekarang untuk saat ini, dia cuma bisa via teks aja, dan ini udah bisa buat dia ngobrol seru sama lo. Lo tanya apa aja, dia akan jawab. Mulai dari yang biasa-biasa kayak sekarang jam berapa, sampai yang aneh-aneh kayak apakah hantu itu beneran ada nggak sih. Dia akan cari tahu, kasih lo info atau jawabannya, dan kalau nggak tahu, dia akan jujur bilang kalau dia memang nggak tahu. Nah guys, lo tahu gak kalau kadang Grok 3 ini mikir juga? Iya, mikir versi AI, ngolah-ngolah data gitu. Ini nih salah satu yang bikin dia beda. Mungkin karena dia nggak takut kalau dia harus bilang kalau sesuatu itu nggak masuk akal, atau karena dia selalu coba mikir dari awal, nggak cuma ikut-ikutan apa kata orang. Misalnya kalau lo tanya soal inflasi, dia nggak cuma akan ngasih teori yang ada di buku, dia juga akan lihat data dari X Twitter, ngelakuin analisa apa yang orang-orang bilang, terus bikin kesimpulan sendiri. Contoh lain misalnya kalau lo tanya soal roket. Dia bisa ngitung orbit pakai rumus dasar, dan nggak cuma copas data dari NASA aja. Grok 3 ini juga belajar dari kita loh guys. Tiap kali lo ngobrol, dia ngerti apa yang lo suka, apa yang lo cari. Kalau lo tanya soal Elon Musk, dia akan kasih update terbaru. Kalau lo minta cerita, dia akan bikinin. Dia nggak cuma sekedar jawab, dia kayak teman yang ngikutin lo bareng-bareng buat berkembang. Dan lo tahu, kalau lo ketawa gara-gara dia, itu bikin dia seneng. Ia seneng versi AI tentunya. Lucu kan? Colossus itu kayak dapur ajaibnya Grok 3 ini. Mereka masukin macam-macam data buat diaduk-aduk, hasilnya jadilah ini si Grok 3. Dia dilatih buat nyambungin hal-hal yang orang-orang biasa nggak bisa lihat kayak soal cuaca. Dia konekin data sama postingan-postingan orang di X tentang banjir, untuk kemudian kasih ke lo gambaran yang jelas. Dia juga dilatih buat jujur. Kalau dia kayak ngerasa ragu, dia akan bilang, dan akan ngusulin buat cari solusi bareng. Ini yang bikin Grok 3 menjadi terasa hidup, walaupun sebenarnya cuma sebuah program komputer aja. Grok 3 ini nggak terasa kaku sama sekali.
Bahkan dia bisa berbahasa Indonesia dengan sangat santai guys. Tapi tentu saja tetap pada batasannya juga. Untuk pertanyaan-pertanyaan kayak, siapa yang lo anggap pantas buat mati? Dia akan bilang, sorry, aku AI. Aku nggak boleh milih gitu, soalnya ada aturan etikanya. Tapi kalau lo tanya ide atau fakta, dia akan kasih habis-habisan. Nah, gimana menurut lo guys? Menarik kan? Setelah kemarin peluncuran DeepSeek yang dari Cina itu belum lama mengguncang dunia, sekarang Elon Musk gak mau kalah buat nunjukin kalau dia tetap adalah rajanya. Grok 3 dengan 200.000 GPU Nvidia ini dia klaim bisa ngalahin GPT-4o, Gemini, dan DeepSeek. Seru banget kan? Atau lo ada pendapat lain? Lo bisa tulis di kolom komentar buat kita bahas dan diskusiin ya. Terakhir, terima kasih sudah menonton. Kamsia. And until I see you again. Salam sukses.